Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Gus Gaul. Kita masih akan melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Saya secara pribadi mohon maaf jika beberapa kali episode sempat salah menyebut nama kitab, tetapi pada intinya kita akan melanjutkan ngaji kitab Mahakarya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim dari Tebireng Jombang. Masih bersama kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Munir LC MAG. Beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Madiun dan berbagai jabatan lain yang secara keilmuan memperkuat kompetensi beliau untuk ngaji kitab ini. Assalamualaikum Mbah Yai Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu niki bajunya kok setelan. Luar biasa. Nun sewu monggo Mbak Yai. Melanjutkan ngaji kita kemarin itu sudah bahas tentang ilmu Al-Qur'an, terus ilmu hadis. Kita akan melanjutkan tentang apa lagi? Semoga ngaji kita kali ini bisa untuk memberikan panduan baik bagi santri, murid atau bagi ustadz atau guru. Monggo Pak Yai Munir. Nggih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa channel Gus Gaul yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk belajar ngaji bareng, mencoba memahami mahakarya Hadratus Syekh dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan, amin, dan mendapatkan pitulung, amin, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, untuk amin, senantiasa meningkatkan wawasan kita, meningkatkan keagamaan kita sebagai bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayat kita nanti. Baik, para pemirsa, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan beberapa hal kupasan terkait dengan kitab ini, bahwa seseorang atau seorang murid ketika mencari ilmu setelah selesai melaksanakan menunaikan fardu ainnya, kemudian dia mempelajari Al-Quran, dimulai dari cara membacanya, kemudian setelah mempelajari Al-Quran dan bisa mempelajari sedikit-sedikit, mencoba mempelajari tafsir Al-Quran, kemudian sambil juga mempelajari hadis dan ulumul hadis. Beberapa kupasan, beberapa kajian telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita masih melanjutkan, Mas Bambang, untuk membaca kitab ini. Wayashtagilu bisyarhi tilkal mahfudhat alal masyayikh. Jadi pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa sambil mempelajari hadis, mempelajari ulumul hadis, kita juga menghafal mukhtasarat. Ya, menghafal mukhtasarat itu ringkasan-ringkasan dari seni-seni ilmu, dari ilmu-ilmu yang ada. Maka kemudian wayashtagilu bisyarhi tilkal mahfudhat. Dia harus menyibukkan diri untuk mencari penjelasan dari syair-syair, dari bait-bait yang dihafalkan. Karena namanya bait pasti sangat pendek, kemudian syarat dengan makna. Dan itu perlu penjelasan, perlu penjelasan. Maka jangan sampai hanya hafal saja maksudnya,
tetapi harus tahu makna dibalik mahfudzat ini, dibalik sesuatu yang dia hafalkan itu. Nah, kemudian alal masyayikh. Nah, ini yang terpenting. Jadi mencari penjelasan itu harus alal masyayikh, harus ada gurunya. Tidak boleh mencari penjelasannya tidak kepada seorang guru. Ya, tidak kepada seorang guru. Wal yahdhar minal i'timad fi dzalika 'alal kutubi ibtidaan. Nah, ini yang terpenting. Wal yahdhar, dan dia harus menghindari minal i'timad fi dzalika, menghindari bersandar kepada al-kutub ibtidaan. Jadi tidak boleh mencari penjelasan itu, mencari syarah dari mahfudhat, dari mukhtasar yang dihafalkan itu dari kitab. Katakanlah sekarang misalnya kita kenal medsos yang sekarang ini. Kita ingin mencari misalnya syarah dari hadis tertentu, gitu ya, atau penjelasan dari bait tertentu. Gitu. Kemudian kita googling. Carinya masih juga ke itu medsos atau medsos, apa gitu ya. Iya, itu yang tidak boleh. Jadi ilmu syariat itu harus ada gurunya. Berarti penjelasan dari medsos yang kepingin ditanyakan harusnya ke guru. Ke guru. Bukan ke medsos lain. Bukan ke medsos lain. Ya tidak boleh itu. Karena tidak ada yang bertanggung jawab. Oh, ngoten. Iya kan? Ya. Sanatnya, sanatnya mungkote ini. Sanatnya mungkote. Mungkote itu terputus. Karena sanat itu kan harus ittisol. Ya, antara murid dengan guru itu harus ittisol. Apalagi kemarin kita jelaskan, apalagi terkait dengan ulumul hadis, itu harus ketemu atau paling tidak sezaman. Gitu. Maka sekali lagi, ketika kita belajar ilmu agama, itu tidak boleh belajar ilmu agama itu langsung kepada mu'allafat. Gitu. Tetapi mu'allafat ini harus dikaji dengan guru. Jadi tidak boleh kita kemudian membaca sendiri, memahami sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi membaca, tetapi kemudian bacaan kita harus ditasihkan kepada seorang guru. Dan luar biasa ketika di pesantren sorogan. Betul, nggih. Dan lain-lain begitu ya, ngaji langsung ke kiainya. Itulah yang disebut dalam terminologi dirasat Islamnya yang disebut dengan talaki. Talaki itu adalah mencari ilmu yang ketemu langsung dengan guru. Nah, kalau di Mesir itu masih model sistem talaki begitu. Jadi tidak kok kemudian dirasat Islamnya itu dia membaca buku kemudian dia berijtihad untuk memaknai itu. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kalau gini, kalau sekarang ngetrennya misalkan tanyanya lewat akunnya gurunya itu gimana? Asal yang menjawab itu adalah langsung gurunya, bukan admin ini. Bukan adminnya. Kan bisa saja itu kemudian yang menjawab itu orang lain. Iya. Karena mungkin medsosnya dihack orang atau apa, kan sangat mungkin sekarang. Tetapi beda kalau kita kemudian talaki, musyafahah seperti ini. Nah, itu kan nuansanya menjadi berbeda. Yang lebih utama adalah keberkahan ilmunya. Betul. Kalau lewat medsos, kemudian lewat mu'allafat saja, itu saya kira keberkahannya itu kurang. Berbeda dengan langsung ketemu dengan syekhnya itu. Oke, saya lanjutkan Mas Bambang. Ini. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu wa aktsaru tahqiqan fihi. Gitu. Jadi ketika dia mencari syarah tadi itu, mencari penjelasan dari matan bait-bait syair yang mukhtasar tadi itu, harus kepada orang yang cara belajarnya bagus. Artinya seorang guru yang betul-betul guru betulan. Ustadz yang ustadz betulan, kiai yang kiai betulan, ulama yang ulama betulan. Secara keilmuan. Karena sekarang ada ustadz-ustadzan, Mas. Ada, mohon maaf, mungkin ada kiai-kiainan.
ada ulama-ulamaan. Nah itu tidak boleh itu. Jadi harus kepada, kalau ulama ya ahli fikih misalnya, hafizul Quran misalnya, itu mutqin betul di bidangnya. Nah, dilanjutkan wa yura'i fil masyayikh. Nah ini, ketika dia ingin memilih seorang guru, ya, saya ingin mencari penjelasan dari apa yang saya kurang paham kepada seseorang, maka kriteria guru yang baik menurut Hadratus Syekh ini bagaimana? Nah, ini wa yura'i fil masyayikh ad-din. Jadi dari aspek agamanya harus baik. Ya. Yang kedua wal ilm, dari sisi pengetahuannya. Kemudian wasyafaqah, kasih sayang. Jadi idealnya seorang guru. Ya, seorang guru itu pertama tafaqquh fiddin. Jadi mutabahhir fiddin, fi ulumiddin. Jadi dari sisi agamanya dia baik. Maksudnya dari sisi agama, ritual keagamaannya, etika keagamaannya, pelaksanaan syariat agamanya ini mapan. Karena ada misalnya orang dia mempunyai ilmu saja, tetapi tidak dilakukan ilmunya itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya. Dia mengatakan, ayo kita sering sholat jamaah, karena sholat jamaah itu fadilahnya 27 kali lipat gitu. Tetapi dia tidak pernah ke masjid. Dia tidak pernah jamaah. Nah ini dia punya ilmu tetapi agamanya agak kurang. Nah, maka yang dipentingkan di sini adalah prakteknya, implementasi dari ilmunya itu. Ilmu itu yang kedua. Karena yang pertama menurut Hadratus Syekh, guru yang baik itu adalah guru yang tingkat pelaksanaan agamanya baik. Yang kedua baru ilmu. Yang ketiga baru kasih sayang. Maka dalam mencari seorang guru, paling tidak 3 kriteria ini yang kita dahulukan. Baru kemudian setelah itu yang lain-lain barangkali yang dimiliki oleh guru apa, itu kemudian bisa kita elaborasi lebih jauh. Ini satu kesatuan atau sesuatu yang sifatnya tingkat prioritas atau yang bisa dinomorduakan begitu dari 3 elemen seorang guru itu ya? Seorang, ya menurut ini tadi dilihat dari tata urutannya. Nah, itu kalau itu menjadi yang disebut pertama itu menjadi prioritas. Tapi 3-tiganya sebenarnya harus dimiliki seorang guru. Seorang guru harus memiliki 3 kriteria tadi itu. Tetapi seorang murid ketika memilih guru harus memilih yang pertama kali agamanya. Agamanya harus baik. Jadi tidak hanya omongannya saja, tapi perilaku agamanya harus baik. Yang kedua pengetahuannya. Baru yang ketiga adalah kasih sayang. Ketiga, ternyata metodologi seorang guru ketika menyampaikan ilmu kepada muridnya sudah diatur, memiliki metode cara penyampaian yang penuh dengan kasih sayang terhadap muridnya begitu. Betul. Jadi seorang guru, kalau katakanlah Pak Kiai, ya Pak Kiai pesantren misalnya, itu masya Allah tingkat syafaqah kepada santri luar biasa. Sampai kemudian ada santri yang mondok gitu, kemudian berperilaku tidak baik. Ya dia tetap sabar, Pak Kiai ini tetap sabar, tetap mendidik dengan keikhlasannya, dengan syafaqahnya. Insya Allah dengan keteladanan seorang kiai yang mempunyai syafaqah kepada muridnya, itu yang akan dikenang oleh muridnya, dan murid itu akan sangat bisa terpengaruh dengan keteladanan sang kiai dari sikap kasih sayangnya tadi. Bahwa sebenarnya dimensi keilmuan yang disampaikan maupun ditangkap oleh seorang murid tidak hanya apa yang disampaikan, tetapi dari keteladanan pun sangat menjadi sesuatu yang mengubah karakter menjadi lebih baik seorang santri begitu. Maka ini kalau menuntut ilmu kemudian perilaku itu menjadi penting.
Termasuk ketika kita misalnya dalam Al-Quran disebutkan ketika kita berdakwah, mensyiarkan Islam, mencari ilmu itu menyebarkan ilmu termasuk mensyiarkan Islam, termasuk berdakwah. Itu yang pertama adalah mau'idhah hasanah. Contoh yang baik. Ya, iya, contoh yang baik. Dia percuma misalnya seorang orang tua. Nah, ya, orang tua dia sering menyuruh anaknya untuk pergi ke masjid misalnya. Tapi orang tuanya tidak pernah memberikan contoh. Waktu sholat, waktu azan dia masih di rumah. Tetapi anaknya dioprak-oprak suruh ke masjid. Anaknya nggak akan berangkat. Ya. Tetapi meskipun tidak dioprak-oprak, setiap kali azan bapaknya ke masjid, insya Allah anaknya akan mengikuti itu. Keteladanan. Ya, luar biasa niki Pak Yai Munir, bahwa ternyata ini yang beredar, yang berkembang pada saat ini dengan teknologi dan lain-lain, bahwa Mbah Hashim sudah menyampaikan itu, bahwa belajar langsung ke gurunya. Yang kedua, guru ternyata punya kriteria 3 hal itu yang pokok dan wajib. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi kita semua, publik yang menonton channel Gus Gaul. Sebagai penutup, monggo dari hikmah dari hal yang sudah disampaikan. Sebagai seorang murid, banyak etika yang harus dia lakukan, terutama dalam memilih seorang guru. Maka hati-hati dalam memilih guru, karena ketika kita keliru memilih guru, maka ilmu yang kita dapat juga keliru. Bisa keliru. Untuk itu kita selalu memohon, seorang murid muta'alim harus selalu memohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan bimbingan, diberi hidayah agar mendapatkan guru yang baik. Monggo. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari meskipun sangat singkat ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa channel Gus Gaul, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, masih melanjutkan ngaji kitab dari Mahakarya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga kita selalu diberikan umur yang panjang dan barokah. Amin. Kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.